Aku rela banting tulang di negeri orang demi keluarga. Tapi saat aku pulang, mengapa ada bayi yang digendong adikku dan wajahnya mirip suamiku? Ternyata namaku Rina. Aku lahir dan dibesarkan di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tempat di mana kehidupan berjalan dengan sederhana. Setiap pagi, aku terbiasa bangun dengan suara kokok ayam dan gemericik air dari sumur yang ditimba oleh ibu-ibu di kampung. Di desa ini, orang-orang saling mengenal, saling membantu, dan berbagi dalam suka maupun duka. Hidupku awalnya tenang dan bahagia. Aku menikah dengan Bayu, lelaki yang telah lama kucintai, dan dari pernikahan kami, lahirlah seorang anak laki-laki yang kini baru berusia 2 tahun. Bayu bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik kecil di kota, sementara aku mengurus rumah dan anak kami. Kami mungkin tidak kaya, tetapi kami cukup. Bisa makan 3 kali sehari, bisa membeli kebutuhan dasar, dan yang terpenting, kami hidup dengan penuh cinta. Setiap sore, Bayu pulang dengan senyum lelahnya, lalu bermain dengan anak kami di halaman rumah. Aku suka melihat mereka bercanda, tertawa, menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Aku pikir, inilah kebahagiaan sejati. Namun, kebahagiaan itu perlahan runtuh ketika Bayu tiba-tiba terkena PHK. Pabrik tempatnya bekerja melakukan pengurangan karyawan, dan Bayu menjadi salah satu yang terkena dampaknya. Aku masih ingat hari itu. Bayu pulang lebih awal, wajahnya tampak lebih suram dari biasanya. Tanpa sepatah kata, ia duduk di kursi kayu di teras rumah, menatap kosong ke depan. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa, Mas?" tanyaku pelan, mencoba menahan rasa cemas. Bayu menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aku dipecat, Rin. Pabrik tutup sebagian. Aku nggak kerja lagi." Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku menatapnya, mencari kepastian bahwa ia hanya bercanda. Tapi tidak. Matanya yang sendu, bahunya yang turun, serta suara beratnya membuktikan bahwa ini adalah kenyataan. Aku berusaha tegar, tapi dalam hati aku bertanya, bagaimana kami akan bertahan? Hari-hari setelah itu terasa lebih berat. Tabungan kami yang tidak seberapa mulai menipis, sementara kebutuhan hidup terus berdatangan tanpa belas kasihan. Beras, susu anak, listrik, air, semuanya harus dibayar, dan aku tahu Bayu sedang berusaha sekuat tenaga mencari pekerjaan baru. Ia pergi ke kota setiap pagi, mengetuk pintu demi pintu, menawarkan tenaganya di berbagai tempat. Namun, tak semudah itu. Persaingan kerja begitu ketat, dan tanpa ijazah tinggi, Bayu hanya dianggap sebagai tenaga kasar yang mudah tergantikan. Aku melihat Bayu mulai berubah. Ia jadi lebih sering diam, tatapannya kosong, dan setiap malam ia sulit tidur. Aku tahu ia merasa gagal sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami dan ayah. Aku ingin menghiburnya, mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja, tapi aku sendiri tidak yakin dengan kata-kata itu. Akhirnya, aku mengambil keputusan yang paling berat dalam hidupku, merantau ke luar negeri menjadi tenaga kerja wanita, TKW. Keputusan itu bukan hal yang mudah. Aku harus meninggalkan anakku yang masih kecil, meninggalkan suamiku, dan meninggalkan tanah kelahiranku. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku ingin anakku tetap bisa makan dengan layak, tetap bisa sekolah di masa depan. Aku ingin Bayu tidak terus-menerus merasa terbebani dengan keadaan kami. Jika aku bekerja di luar negeri, setidaknya ada harapan,
ada masa depan. Aku berdiskusi dengan Bayu tentang rencanaku. Awalnya, ia menolak keras. Kamu mau kerja di luar negeri? Sendirian? Aku nggak bisa bayangin gimana nanti kalau kamu kenapa-kenapa. Protesnya. Aku nggak ada pilihan, Mas, ujarku lirih, menahan air mata yang mulai menggenang. Aku nggak mau lihat kamu terus-terusan stres. Aku juga nggak mau anak kita kelaparan. Aku harus pergi. Bayu menatapku lama. Aku tahu ia masih ingin menolak. Tapi pada akhirnya ia hanya menghela napas dan mengangguk pelan. Mungkin dalam hatinya, ia tahu aku benar. Hari keberangkatan pun tiba. Sejak subuh, aku sudah sibuk mengemasi barang-barang. Hanya ada satu koper kecil berisi beberapa potong pakaian dan dokumen penting. Tak banyak yang bisa kubawa, tapi hatiku terasa semakin berat. Sebelum berangkat, aku menggendong anakku yang masih terlelap. Kutatap wajahnya yang polos, dadaku terasa sesak. Bagaimana jika ia lupa padaku? Bagaimana jika ia menangis mencariku setiap malam? Aku ingin membatalkan semuanya, ingin tetap tinggal bersamanya. Tapi tidak, aku harus kuat. Aku menyerahkannya kepada adikku, Sari. Sari baru saja lulus SMA dan belum bekerja, jadi aku memintanya untuk menjaga anakku sementara aku pergi. Kakak janji bakal pulang, bisikku sambil menggenggam tangannya erat. Tolong jaga dia, ya. Sari mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku tahu ini berat untuknya juga, tapi aku tak punya pilihan lain. Saat aku melangkah pergi, aku mendengar tangisan anakku yang tiba-tiba terbangun. Aku hampir berlari kembali untuk memeluknya, tapi Bayu menahanku. Pergilah, Rin, katanya pelan, suaranya bergetar. Kami akan baik-baik saja. Kamu harus kuat. Aku menatapnya, lalu mengangguk sambil menggigit bibir agar tidak menangis. Aku melangkah ke depan, menjauh dari rumah kecil kami, meninggalkan segala yang kucintai. Di dalam bus menuju bandara, aku menatap keluar jendela. Apakah ini keputusan yang benar? Apakah aku akan selamat? Apakah keluargaku akan tetap baik-baik saja tanpaku? Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, aku harus berjuang. Demi mereka. Tentu. Berikut adalah pengembangan yang lebih panjang, dramatis, dan penuh emosi, dengan tambahan detail dan dialog yang membuatnya lebih nyata dan menggugah perasaan. Aku bekerja di sebuah keluarga kaya di Malaysia. Rumah majikanku seperti istana. Luasnya hampir sebesar lapangan sepak bola, dengan dinding-dinding tinggi berwarna putih gading dan pilar-pilar besar yang berdiri megah di depan pintu utama. Halamannya penuh dengan bunga dan pohon rindang yang ditata dengan sempurna. Sementara di bagian belakang, terdapat kolam renang yang jarang sekali digunakan. Namun, aku tidak di sini untuk menikmati keindahan rumah ini. Aku di sini sebagai pembantu. Aku di sini untuk bekerja. Setiap pagi sebelum matahari terbit, aku sudah terjaga. Suara alarm di ponselku berdering pelan, tapi cukup untuk membuatku segera bangkit dari kasur tipis di kamar kecil yang terletak di belakang dapur. Ruangan ini sempit, hanya cukup untuk satu tempat tidur, satu lemari kecil, dan kipas angin yang berputar lambat. Aku menarik napas dalam, menguatkan hati untuk menjalani hari yang panjang. Aku bekerja tanpa henti dari pagi hingga malam. Aku menyiapkan sarapan untuk majikan dan keluarganya, menyapu dan mengepel lantai yang selalu harus tampak mengilap, mencuci dan menyetrika pakaian yang jumlahnya tak pernah berkurang, lalu memasak makan siang dan makan malam. Tidak ada waktu untuk istirahat. Ketika malam tiba,
tubuhku terasa remuk. Tulang-tulangku nyeri, telapak tanganku kasar terkena sabun dan deterjen, dan mataku berat karena kantuk. Tapi ada hal yang lebih menyakitkan dari sekadar kelelahan fisik. Rindu. Aku merindukan rumahku di desa. Aku merindukan anakku yang masih kecil, suamiku, dan adikku, Sari. Aku ingin sekali bisa memeluk mereka, mencium kening anakku sebelum tidur, dan menyaksikan setiap perkembangan kecilnya. Tapi aku jauh. Aku hanya bisa mengandalkan telepon dan pesan singkat. Setiap kali ada kesempatan, aku akan duduk di sudut kamar, menatap ponselku, menunggu suara dari orang-orang yang kucintai. Ponsel, halo, Mas. Suaraku bergetar setiap kali mendengar nada sambung dari seberang telepon. Ponsel, halo, Rin. Kamu sehat? Suara Bayu terdengar tenang, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat hatiku berdebar. Ponsel, aku baik. Kamu dan anak kita gimana? Tanyaku dengan harapan bisa mendengar suara riang anakku di latar belakang. Ponsel, kami baik. Rin, jangan khawatir. Aku ingin percaya. Aku ingin meyakini kata-kata Bayu. Tapi entah kenapa, hatiku terus merasa ada yang janggal. Ponsel, dia sehat, kan? Tanyaku lagi, memastikan. Ponsel, iya, dia sehat, kok. Lari-lari terus, sampai bikin Sari kewalahan. Aku tersenyum kecil. Aku membayangkan anakku berlarian di halaman rumah, seperti dulu saat aku masih ada di sana. Kadang aku juga berbicara dengan Sari, adikku. Ia yang kini mengurus anakku sementara aku bekerja. Balon ucapan Sari, Kak. Si kecil makin pintar. Tadi dia nyebut nama kakak loh. Balon ucapan aku, ya Allah. Beneran? Sar? Balon ucapan Sari, iya. Dia bilang, Mama, kapan pulang? Dada ini terasa seperti dihantam batu besar. Aku terdiam beberapa saat sebelum akhirnya membalas pesan itu. Balon ucapan aku, kakak pasti pulang. Sar, nanti kalau uang sudah cukup. Namun, aku tahu bahwa kepulanganku masih entah kapan. Aku selalu percaya pada Bayu dan Sari. Aku percaya ketika mereka berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi ada sesuatu yang aneh. Sari mulai jarang mengirim pesan. Biasanya, ia selalu memberitahuku setiap perkembangan anakku, mengirim foto-fotonya, dan menceritakan bagaimana ia tumbuh semakin pintar. Tapi belakangan, pesan-pesannya menjadi semakin singkat dan dingin. Balon ucapan aku, Sar, anakku gimana? Balon ucapan Sari, dia baik. Kak, balon ucapan aku, dia sehat kan? Balon ucapan Sari, sehat, Kak. Hanya itu. Tak ada cerita panjang seperti biasanya. Bayu juga mulai berubah. Jika biasanya ia selalu menunggu panggilanku, kini aku harus menelepon berkali-kali sebelum akhirnya ia menjawab dengan suara yang terdengar terburu-buru. Ponsel, Mas, kenapa susah dihubungi? Tanyaku suatu malam. Ponsel, maaf, Rin. Aku tadi di luar. Ponsel, di luar? Ngapain? Ponsel, cuma cari kerja. Aku ingin percaya, tapi firasatku berkata lain. Suatu malam, aku menelepon Bayu, dan kali ini, suara seorang wanita terdengar di latar belakang. Aku bisa mendengar tawa pelan, samar, seperti seseorang sedang berbicara dengannya. Ponsel, Mas, itu suara siapa? Tanyaku tajam. Ponsel, hah? Suara apa?
Enggak ada siapa-siapa, Rin. Ponsel, jangan bohong. Aku dengar suara perempuan di belakangmu. Ponsel, Rin, kamu mulai curiga yang enggak-enggak. Suaranya terdengar kesal. Hatiku mencelos. Apakah aku sedang kehilangan suamiku? Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Napasku tersengal-sengal, dadaku terasa seperti dihantam benda berat. Aku ingin berteriak, menangis, atau bahkan pulang saat itu juga. Tapi aku tidak bisa. Aku duduk di lantai kamar kecilku, memeluk lutut, menatap ponsel yang terasa dingin di tanganku. Aku bekerja di sini untuk mereka. Aku berkorban untuk mereka. Tapi mengapa aku merasa semakin jauh dari keluarga yang seharusnya kujaga? Aku tidak tahu. Tapi firasatku berkata, sesuatu sedang terjadi di rumah. Sesuatu yang tidak berani mereka katakan padaku. Tentu. Berikut adalah pengembangan konflik kedua dengan lebih banyak detail, emosi, dan dramatisasi yang lebih kuat agar terasa nyata dan menggugah perasaan. Sudah 2 tahun aku bekerja di negeri orang. 2 tahun aku bertahan dengan rindu yang tak berkesudahan. 2 tahun aku hidup dalam kesepian, hanya berteman kelelahan dan air mata yang selalu kutahan setiap kali malam tiba. Aku merelakan segalanya demi keluarga. Demi anakku, demi Bayu, demi kehidupan yang lebih baik. Dulu, Bayu selalu menungguku menelepon. Ia sering mengirim pesan lebih dulu, bertanya apakah aku baik-baik saja, apakah pekerjaanku tidak terlalu berat. Aku merasa dicintai, diperhatikan, dan meskipun jauh, aku merasa ia masih ada untukku. Namun, sekarang semuanya berbeda. Bayu semakin jarang membalas pesanku. Jika dulu ia selalu membalas dalam hitungan menit, kini pesanku bisa seharian tak terjawab. Aku mencoba memahami. Mungkin ia sibuk. Mungkin ia sedang mencari pekerjaan. Aku mencoba menenangkan diriku sendiri, mengatakan bahwa semua baik-baik saja. Tapi kenyataannya, hatiku gelisah. Ponsel aku, Mas. Kamu sibuk ya? Kenapa jarang balas pesanku? Ponsel Bayu, iya, Rin. Banyak yang harus dikerjain. Ponsel aku, apa kamu sudah dapat kerja? Ponsel Bayu, belum, tapi aku lagi cari-cari. Jawabannya selalu begitu. Datar, hamba, tanpa emosi. Ponsel aku, Mas, kamu masih sayang aku, kan? Ponsel Bayu, kenapa kamu tiba-tiba nanya begitu? Ponsel aku, karena kamu berubah. Aku berharap Bayu akan menyangkal, berharap ia akan tertawa dan mengatakan bahwa aku hanya berlebihan, bahwa ia masih mencintaiku seperti dulu. Tapi yang kudengar hanyalah diam. Dan saat akhirnya ia menjawab, suaranya terdengar jauh. Dingin. Ponsel Bayu, aku capek. Rin, aku menahan napas. Capek? Ponsel aku, capek kenapa? Ponsel Bayu, capek dengan semuanya. Jantungku berdegup kencang. Apa maksudnya? Apakah aku menjadi beban baginya? Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi sebelum aku sempat membuka mulut, Bayu sudah berkata dengan nada terburu-buru. Ponsel Bayu, aku lagi ada urusan. Nanti kita bicara lagi ya. Dan telepon terputus. Aku masih memegang ponselku, menatap layar yang kini gelap. Hatiku terasa seperti dihantam benda berat. Ada yang berubah. Ada sesuatu yang tidak benar. Aku ingin menepis perasaan ini, ingin percaya bahwa Bayu hanya sedang lelah. Tapi firasatku tidak bisa berbohong. Dia menjauh. Dan lebih menyakitkan lagi, Sari juga mulai berubah. Dulu, adikku selalu mengabariku setiap hari.
Ia mengirim pesan penuh semangat, menceritakan bagaimana anakku tumbuh, mengirimkan foto-fotonya, memberitahuku betapa miripnya dia denganku. Tapi sekarang, pesannya semakin sedikit. Balon ucapan aku Sar, anakku gimana? Balon ucapan Sari dia baik. Kak, balon ucapan aku ada fotonya? Kirimin kakak dong. Balon ucapan Sari maaf. Kak, lagi sibuk. Nanti ya. Aku menunggu. Dan menunggu. Tapi, nanti, itu tak pernah datang. Aku mulai bertanya-tanya. Kenapa mereka berubah? Kenapa Bayu semakin sulit dihubungi? Kenapa Sari tiba-tiba menghindar? Aku ingin percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Aku ingin meyakinkan diriku bahwa mereka hanya sibuk. Tapi aku tahu, jauh di lubuk hatiku, ada sesuatu yang salah. Suatu malam, aku mencoba menelepon Bayu lagi. Sudah berkali-kali aku mencoba, tapi ia tidak mengangkatnya. Akhirnya, setelah belasan panggilan tak terjawab, ia mengangkatnya. Ponsel, halo. Ponsel, Mas. Akhirnya kamu angkat juga. Kamu kemana aja? Aku telepon dari tadi. Ponsel, aku tadi di luar. Ponsel, di luar? Ngapain? Ponsel, cuma jalan-jalan, cari udara segar. Hatiku mencelos. Bayu bukan tipe orang yang suka keluar malam-malam. Ada yang aneh. Ponsel, sendirian? Tanyaku waspada. Ponsel, iya. Aku menghela napas, berusaha menenangkan diri. Aku tidak ingin berpikir yang macam-macam. Tapi kemudian, aku mendengar sesuatu. Suara seorang wanita. Pelan, hampir tidak terdengar, tapi cukup untuk membuat jantungku seketika berdegup lebih kencang. Ponsel, Mas, itu suara siapa? Ponsel, hah? Suara apa? Enggak ada siapa-siapa. Ponsel, aku dengar, Mas, jangan bohong. Ponsel, Rin, kamu mulai curiga yang enggak-enggak. Ponsel, jawab aku. Itu suara siapa? Diam. Sunyi. Dan saat akhirnya Bayu berbicara lagi, suaranya terdengar datar. Ponsel, udah malam. Aku mau tidur. Nanti kita bicara lagi. Dan telepon terputus. Aku menatap ponsel di tanganku, tubuhku gemetar, dadaku sesak. Ada yang disembunyikan Bayu. Aku merasa ingin berteriak, ingin menangis, ingin pulang saat itu juga. Tapi aku tidak bisa. Aku masih terikat kontrak. Aku masih harus bekerja. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku hanya berpikir berlebihan. Mungkin aku hanya terlalu lelah. Tapi semakin aku mencoba menyangkal, semakin kuat firasat buruk itu menyerangku. Ada sesuatu yang salah. Dan aku takut, aku benar. 3 tahun. 3 tahun penuh kerja keras, air mata, dan rindu yang terus kutahan. Setiap hari, aku membayangkan momen ini, momen kepulanganku. Aku membayangkan betapa bahagianya Bayu melihatku kembali. Bagaimana anakku akan berlari ke arahku dengan tawa riangnya, memelukku erat seperti ia takut kehilangan lagi. Aku membayangkan wajah Sari yang sumringah, menyambutku dengan pelukan hangat. Aku membayangkan rumahku masih sama. Tapi, begitu aku tiba di depan rumah, perasaan aneh langsung menyergapku. Rumah itu masih berdiri seperti dulu, tetapi rasanya berbeda.
Ada sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Seakan-akan, rumah ini bukan lagi tempat yang sama seperti yang kutinggalkan 3 tahun lalu. Aku menurunkan koperku, menghela napas panjang, lalu melangkah ke depan pintu. Tanganku gemetar saat hendak mengetuknya, tetapi sebelum aku sempat melakukannya, pintu sudah terbuka. Di ambang pintu, Bayu berdiri. Matanya membulat, seakan terkejut melihatku. Seolah-olah, ia tidak mengharapkan kepulanganku. Pakupin bundar, Rina, suaranya terdengar datar. Tidak ada kegembiraan, tidak ada rindu, tidak ada kehangatan yang kubayangkan selama ini. Aku terdiam, mencoba mencerna ekspresinya. Bukankah seharusnya ia memelukku? Bukankah seharusnya ia menangis bahagia melihatku pulang? Pakupin bundar, Mas, aku pulang. Suaraku nyaris bergetar. Baru setelah itu, Bayu tersenyum. Senyum yang terpaksa. Ia mencoba terlihat normal, tetapi aku bisa melihat sorot matanya. Canggung. Aneh. Seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan. Pakupin bundar. Iya, selamat datang, katanya singkat. Aku melangkah masuk, membawa koperku ke dalam rumah. Begitu masuk, mataku langsung mencari anakku. Aku membayangkan ia akan berlari ke pelukanku, menangis karena terlalu lama berpisah denganku. Tapi yang terjadi, tidak seperti yang kubayangkan. Anakku hanya berdiri di sudut ruangan, menatapku dengan ekspresi bingung. Ia tidak berlari. Ia tidak tersenyum. Ia tidak mengenaliku. Hatiku mencelos. Pakupin bundar, sayang, ini Mama. Kamu gak kangen sama Mama? Suaraku bergetar saat aku berjongkok dan membuka kedua lenganku, berharap ia akan berlari ke pelukanku. Ia hanya diam. Sesaat, matanya melirik ke arah Bayu dan Sari, seolah meminta konfirmasi sebelum ia bergerak ke arahku. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, akhirnya ia berjalan mendekat, tetapi langkahnya ragu-ragu. Saat ia akhirnya sampai di pelukanku, ia hanya berdiri kaku. Ia tidak memelukku balik. Darahku berdesir. Anakku, sudah jauh dariku. Aku menahan air mataku, mencoba tersenyum meskipun hatiku terasa remuk. Aku berusaha menenangkan diri, berpikir bahwa ini wajar, anak kecil bisa lupa jika lama tidak bertemu. Aku hanya perlu waktu untuk membangun kembali kedekatan dengannya. Namun, sebelum aku sempat menenangkan diriku sendiri, mataku menangkap sesuatu yang membuat jantungku seketika berdetak lebih kencang. Di sudut ruangan, Sari sedang menggendong seorang bayi laki-laki. Awalnya, aku tidak berpikir macam-macam. Tapi begitu aku melihat wajah bayi itu, aku membeku. Wajahnya sangat mirip dengan Bayu. Aku tidak bisa mengalihkan pandanganku dari bayi itu. Jantungku berdebar kencang, tanganku dingin. Aku berusaha mencari penjelasan di wajah Sari, tapi ia menghindari tatapanku. Aku menoleh ke arah Bayu. Ia tampak tegang. Tangannya terkepal, matanya gelisah. Aku merasa seperti dihantam oleh sesuatu yang tak kasat mata. Pakupin bundar, itu bayi siapa? Tanyaku pelan, tetapi penuh tekanan. Sari menelan ludah, lalu memaksakan senyum kaku. Pakupin bundar, ini anak temanku, Kak. Aku cuma bantu jagain sebentar. Hatiku mencelos. Aku mengenal Sari lebih dari siapapun. Dan aku tahu, ia sedang berbohong. Pakupin bundar, bayi siapa? Sari? Ulangku, kini lebih tajam.
Pakupin bundar. Sudahlah, Rin. Kamu baru pulang, jangan langsung banyak tanya. Sela Bayu tiba-tiba. Mataku beralih kepadanya. Bayu menghindari tatapanku. Pakupin bundar. Bayu, siapa bayi itu? Suaraku bergetar, tetapi aku berusaha tetap tegar. Pakupin bundar. Rina, tolong. Jangan sekarang. Suaranya terdengar lelah, seolah aku yang membuat kesalahan di sini. Aku tertawa kecil, tawa yang pahit. Pakupin bundar. Jangan sekarang. Aku sudah 3 tahun menunggu untuk pulang. Bayu, aku berkorban, aku bekerja siang malam, aku menahan rindu sampai hampir gila. Sementara kamu di sini. Kamu? Suaraku terhenti, karena aku tidak sanggup menyelesaikan kalimatku. Aku tidak ingin mempercayai apa yang dipikirkan oleh otakku saat ini. Aku tidak ingin percaya pada firasat buruk yang selama ini sudah menggangguku sejak jauh sebelum aku pulang. Tapi, bagaimana bisa aku menolak kenyataan yang ada di depan mataku sendiri? Sari menggigit bibirnya, menunduk dalam-dalam. Aku bisa melihat dadanya naik turun, seolah ia sedang menahan sesuatu. Pakupin bundar. Kak. Akhirnya ia berbicara, tetapi suaranya nyaris seperti bisikan. Penuh rasa bersalah. Pakupin bundar. Cukup. Sari, potong Bayu cepat. Aku menoleh ke arahnya, mataku membara. Pakupin bundar. Cukup? Kamu pikir aku bisa diam saja? Kamu pikir aku tidak berhak tahu? Bayu mengusap wajahnya kasar, lalu akhirnya berkata dengan suara rendah. Pakupin bundar. Maaf, Rin. Pakupin bundar. Maaf. Untuk apa? Tanyaku tajam. Pakupin bundar. Aku dan Sari. Tubuhku melemas. Tidak mungkin. Aku menatap wajah Bayu dan Sari bergantian, berharap salah satu dari mereka akan mengatakan bahwa ini hanya mimpi buruk, bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Tapi tidak ada yang berbicara, tidak ada yang membantah. Mereka hanya berdiri di sana, dalam diam, dengan ekspresi yang sudah menjawab segala pertanyaanku. Dan saat itu juga, aku tahu, aku telah kehilangan segalanya. Aku mencoba menenangkan diri, mencoba berpikir positif. Mungkin aku hanya terlalu lelah setelah perjalanan jauh. Mungkin pikiranku kacau karena rinduku yang tak terbalas. Tapi, hatiku tidak bisa berbohong. Setiap kali aku menatap bayi itu, ada sesuatu yang membuat dadaku sesak. Bukan hanya karena wajahnya yang begitu mirip dengan Bayu, tetapi juga karena cara Sari dan Bayu bertukar pandang. Mereka berpikir aku tidak memperhatikan, tetapi aku melihatnya. Cara Bayu mengalihkan tatapan setiap kali aku bertanya sesuatu tentang bayi itu. Cara Sari tiba-tiba menjadi gugup dan selalu menghindari percakapan denganku. Seperti ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Aku mencoba mengusir pikiran buruk itu. Aku mencoba mengabaikan perasaan ini. Tapi semakin aku mencoba, semakin perasaan itu menjeratku. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rumah sunyi, hanya terdengar suara detak jam di dinding. Aku tidak bisa tidur. Di sebelahku, Bayu tertidur dengan punggung menghadapku. Dulu, sebelum aku pergi, ia selalu memelukku dalam tidurnya. Tapi sekarang, bahkan tidur di satu ranjang dengannya terasa asing. Aku duduk di tepi tempat tidur, menghela napas berat. Aku menoleh ke meja kecil di sisi ranjang. Di sana, tergeletak ponsel Bayu. Kesempatan itu ada di depan mataku.
Tanganku gemetar saat meraihnya. Aku ragu sejenak, aku bukan tipe istri yang suka mengutak-atik ponsel suaminya. Aku selalu percaya padanya. Tapi sekarang, aku harus tahu. Dengan napas tertahan, aku menekan layar. Terkunci. Aku menggigit bibir. Aku tahu Bayu selalu memakai pola yang sama sejak dulu. Dengan hati-hati, aku mencoba pola yang dulu sering ia gunakan. Dan berhasil. Layar terbuka, menampilkan layar utama. Aku langsung masuk ke aplikasi pesan. Aku menggulir, mencari sesuatu, apa saja, yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi selama aku tidak ada. Hingga akhirnya, aku menemukannya. Sebuah percakapan dengan nama kontak yang membuat dadaku hampir berhenti berdetak. Sari. Tanganku semakin bergetar saat aku membuka chat mereka. Semakin aku membaca, semakin tubuhku membeku. Pak Kupin bundar, Mas, tadi ibu bilang kita harus hati-hati. Kak Rina pasti curiga. Pak Kupin bundar, iya, aku tahu. Aku bakal cari cara supaya dia nggak banyak tanya. Pak Kupin bundar, tapi dia terus lihat baik kita. Mas, aku takut dia tahu. Pak Kupin bundar, tenang, sayang. Jangan panik. Kalau dia tanya, kita bilang saja itu anak teman. Tanganku menutupi mulutku yang gemetar. Mataku panas. Napas terasa berat. Pak Kupin bundar, Mas, aku nggak tahan kalau harus berpura-pura terus. Pak Kupin bundar, sabar. Sari, semua ini demi kita. Dia yang pergi ninggalin aku. Dia yang memilih kerja di luar negeri. Aku butuh seseorang, dan kamu yang selalu ada buat aku. Pak Kupin bundar, tapi aku merasa bersalah. Mas, dia kakakku. Pak Kupin bundar, dia nggak perlu tahu. Sari, yang penting kita tetap bersama. Ponsel hampir terjatuh dari tanganku. Dunia seakan runtuh di sekelilingku. Bayu dan Sari, suamiku dan adikku. Mereka mengkhianatiku. Mereka punya anak. Dan selama ini, mereka menipuku. Aku menoleh ke arah Bayu yang masih tertidur pulas di sampingku. Lelaki yang dulu kucintai, yang dulu kujaga, yang dulu kupikir akan selalu setia menungguku. Mataku panas, tapi aku tidak menangis. Tidak. Menagapa? Mengapa harus adikku, Mas? Aku berdebat dalam hati. Air mataku terlalu berharga untuk orang-orang seperti mereka. Aku mengepalkan tangan, menguatkan hati. Jika mereka berpikir aku akan diam dan menerima ini, mereka salah besar. Aku menatap layar ponsel Bayu, mataku membulat tak percaya. Dunia seakan berhenti berputar. Pak Kupin bundar, aku rindu kamu. Sayang, aku ingin kita selalu bersama. Pak Kupin bundar, sabar, sayang. Setelah ini, kita pasti bisa hidup bahagia tanpa ada yang menghalangi. Pak Kupin bundar, aku ingin menikah denganmu, Mas. Pak Kupin bundar, tunggu waktu yang tepat. Sari, aku pasti akan memilihmu. Tanganku mulai bergetar hebat. Aku tidak ingin percaya. Tidak. Ini pasti hanya kesalahpahaman. Aku pasti sedang salah membaca. Namun, ketika aku terus menggulir percakapan mereka, rasa sakit semakin menusuk. Pak Kupin bundar, Mas, aku takut kalau Kak Rina tahu semuanya. Aku nggak mau dia membenci kita. Pak Kupin bundar, dia nggak perlu tahu. Dia yang meninggalkan aku dulu.
Kamu yang selalu ada buatku. Ini bukan salah kita. Bukan salah mereka. Aku menutup mulut dengan tangan, mencoba menahan tangisan yang ingin pecah. Dadaku terasa seperti diremukan berkali-kali. Ini nyata. Bukan hanya sekadar firasat buruk yang selama ini aku pendam. Bayu, suamiku, Sari, adik kandungku, dan bayi itu, anak mereka. Aku menutup ponsel dengan tangan gemetar. Aku tidak sanggup membaca lebih banyak lagi. Aku merasa ingin muntah. Aku merasa sesak. Aku berdiri dengan tubuh limbung, menggigit bibir agar tidak berteriak. Aku tidak ingin membangunkan Bayu, belum saatnya. Aku melangkah keluar dari kamar dengan kaki yang terasa mati rasa. Langkahku terhenti saat aku melihat ibu berdiri di ruang tengah. Ia tampak duduk di kursi kayu tua, wajahnya sembab, matanya penuh rasa bersalah. Pakupin bundar, Ibu. Suaraku nyaris tidak terdengar. Ibuku mendongak, dan begitu melihat wajahku yang penuh air mata, ia menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Pakupin bundar, kau sudah tahu, Nak. Aku mengangguk pelan. Air mata mengalir deras di pipiku. Pakupin bundar, Ibu. Ibu tahu tentang ini? Suaraku bergetar. Air mata menggenang di mata tuanya. Pakupin bundar, Ibu, sudah lama tahu, Rina. Aku mundur selangkah, merasa dihantam badai yang begitu besar. Pakupin bundar, jadi ibu juga ikut menutupi ini dari aku? Suaraku meninggi, tak bisa lagi menahan amarah yang membara di dadaku. Rina, tolong mengertilah. Pakupin bundar, mengerti? Bagaimana aku bisa mengerti, Bu? Aku bekerja keras di negeri orang demi mereka. Aku menahan rindu, menahan lelah, demi keluarga ini. Tapi mereka membalasnya dengan pengkhianatan. Pakupin bundar, Sari tidak berniat menyakitimu, Nak. Semua terjadi begitu saja. Aku tertawa, tawa yang pahit dan menyakitkan. Pakupin bundar, terjadi begitu saja? Jadi ibu ingin aku percaya kalau Sari tidak bersalah? Kalau Bayu tidak bersalah? Pakupin bundar, mereka sudah menyesal, Rina. Mereka hanya tidak bisa mengendalikan perasaan mereka. Pakupin bundar, tidak bisa mengendalikan perasaan mereka? Kalau begitu, bagaimana dengan perasaanku, Bu? Aku menunjuk dadaku yang terasa seperti diremukan berkali-kali. Pakupin bundar, ibu memilih mereka daripada aku. Pakupin bundar, ibu hanya ingin keluargamu utuh, Nak. Pakupin bundar, keluargaku sudah hancur, Bu. Mereka yang menghancurkannya. Mataku kini penuh dengan kekecewaan. Aku menatap ibuku, wanita yang dulu kupikir akan selalu membelaku. Tapi tidak. Ia sudah memilih. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Pakupin bundar, aku sudah cukup berkorban. Aku sudah cukup menahan sakit. Pakupin bundar, Rina, tolong. Pakupin bundar, aku tidak akan tinggal di sini lagi, Bu. Aku tidak bisa hidup bersama pengkhianat. Pakupin bundar, kamu mau kemana, Nak? Ini rumahmu. Pakupin bundar, rumahku? Rumah ini sudah bukan milikku lagi sejak mereka merusaknya. Aku berbalik, menuju kamar. Aku mengemasi koper dengan tangan gemetar, menyusun baju tanpa peduli apakah semuanya masuk dengan rapi atau tidak. Aku hanya ingin pergi. Pakupin bundar, Rina,
pikirkan lagi. Jangan gegabah. Ibuku berusaha menarik tanganku, tapi aku menepisnya. Pak Kupin bundar, selama ini aku selalu memikirkan mereka. Sekarang aku harus memikirkan diriku sendiri. Aku menutup koper dan menariknya dengan langkah mantap. Saat aku keluar kamar, aku melihat Sari berdiri di ambang pintu. "Kak," suaranya nyaris berbisik. Wajahnya penuh air mata. "Maafkan aku." Aku memandangnya. Gadis kecil yang dulu selalu mengikutiku kemanapun aku pergi. Adik yang dulu selalu kucintai, kumanjakan. Dan kini, dia yang paling menyakitiku. "Maaf." Aku tersenyum miris. "Kau tidak pantas meminta maaf, Sari. Kau sudah menghancurkan semuanya." Air mata Sari jatuh semakin deras. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku hanya ingin kakak bahagia. "Bahagia?" Aku tertawa kecil. "Kau sudah mengambil suamiku. Kau sudah mengambil keluargaku. Dan sekarang kau bilang ingin aku bahagia. Aku tidak berniat merebutnya, Kak. Aku hanya..." "Cukup, Sari." Aku menghela napas panjang. "Aku harap kalian bahagia dengan pilihan kalian." Aku berbalik, menarik kopernya. Saat aku membuka pintu, angin malam menyambutku dengan udara dingin. "Rina, jangan pergi," ibu menangis di belakangku. "Aku sudah cukup bertahan, Bu. Sekarang biarkan aku pergi." Tanpa menoleh lagi, aku melangkah keluar. Meninggalkan rumah yang tidak lagi menjadi rumah. Meninggalkan orang-orang yang telah mengkhianatiku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk melalui celah jendela, tapi aku tidak merasakan hangatnya. Dingin, kosong. Aku duduk di ruang tamu, menunggu mereka bangun. Tangan ini masih gemetar, dada terasa sesak, tapi aku harus tahu kebenarannya langsung dari mulut mereka. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari dalam kamar. Bayu keluar lebih dulu, mengusap wajahnya dengan malas, diikuti oleh Sari yang menggendong bayi itu. Hatiku kembali mencelos. Aku sudah tahu jawabannya, tapi aku ingin mendengar mereka mengatakannya. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Namun, suara yang keluar dari bibirku tetap bergetar. "Bayu, Sari, bayi itu anak siapa sebenarnya?" Hening. Sari langsung pucat. Tangannya yang memegang bayi itu mulai gemetar. Bayu mengalihkan pandangan, menatap lantai seperti ada sesuatu yang menarik perhatiannya di sana. Jawab aku. Aku berteriak, suaraku pecah oleh tangis yang kutahan. Sari menggigit bibirnya, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Kak, aku." "Jawab, Sari. Jawab sekarang juga." "Rina, tolong jangan marah dulu." Suara Bayu pelan, penuh rasa bersalah. "Jangan marah." Aku menatapnya dengan tatapan penuh luka. "Aku sudah menahan semuanya, Bayu. Aku sudah berusaha percaya. Tapi kalian menghancurkan semuanya." Sari mulai terisak. Aku minta maaf, Kak." "Jawab pertanyaanku, Sari." Aku berteriak lebih keras. "Iya." Akhirnya ia berteriak, air matanya jatuh semakin deras. "Iya, bayi ini anak Bayu. Anak kami, Kak." Dunia seakan runtuh. Aku menghirup napas dalam, mencoba memahami kata-kata yang baru saja keluar dari mulutnya. Anak mereka. Seketika, lututku melemah. Aku hampir jatuh kalau saja tidak berpegangan pada meja di sampingku. "Kenapa, Mas?"
Dari sekian banyak wanita kenapa harus Sari adik aku Mas? Bentakku kepada Mas Bayu. Dan kamu Sari dari sekian banyak pria kenapa harus suamiku? Kenapa? Sari, kenapa kamu lakukan ini padaku? Aku berteriak dengan penuh emosi yang kuluapkan semuanya. Aku nggak berniat. Kak, semua terjadi begitu saja. Terjadi begitu saja. Aku tertawa miris. Jadi kamu jatuh cinta pada suamiku, tidur dengannya, mengandung anaknya, dan itu semua terjadi begitu saja? Aku menyesal. Kak, sungguh. Menyesal? Aku menatapnya tajam, air mata kembali mengalir di pipiku. Kalau kalian menyesal, kenapa kalian masih bersama? Aku, Sari tidak bisa berkata-kata lagi. Aku menoleh ke Bayu. Ia masih menatap lantai, tidak berani menatapku. Dan kamu, Bayu, apa yang mau kamu katakan? Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya berbisik. Maafkan aku, Rina. Maaf? Aku tertawa pahit. Kamu pikir maaf bisa menghapus semua ini? Aku bekerja mati-matian di negeri orang demi kalian. Aku menahan rindu, lelah, dan sakit, tapi kamu malah bermain di belakangku dengan adikku sendiri. Aku juga nggak pernah menginginkan ini terjadi. Rin, suara Bayu lemah. Aku kesepian. Aku butuh seseorang. Jangan berani-beraninya kau jadikan aku alasan. Bayu. Aku menunjuk dadaku sendiri, mataku membara penuh amarah. Aku yang meninggalkan semuanya untuk keluarga kita. Aku yang berjuang untuk menghidupi anak kita. Dan ini balasanmu. Aku mencintai kalian berdua, Rina. Aku terdiam. Hatiku terasa seperti dicabik-cabik. Mencintai kami berdua? Aku berbisik. Kamu mengkhianati aku, kamu merusak keluargaku, dan kamu pikir kamu bisa mencintai kami berdua. Aku tidak bisa memilih. Tapi kamu sudah memilih, Bayu. Aku menarik napas panjang, berusaha menahan getaran di suaraku. Kamu memilih Sari saat pertama kali kamu menyentuhnya. Kamu memilihnya setiap kali kamu berbohong padaku. Kamu memilihnya saat kamu membiarkan dia mengandung anakmu. Kak, aku benar-benar minta maaf. Sari mulai menangis semakin keras. Aku menatapnya tajam, seluruh hatiku penuh luka. Dia adikku sendiri. Kamu bilang menyesal, tapi kamu tetap bersama Bayu, tetap menyembunyikan semua ini dariku. Kalau kamu benar-benar menyesal, kamu tidak akan melakukan ini dari awal. Rina, tolong, kita bicarakan ini baik-baik. Ibu tiba-tiba muncul, wajahnya penuh air mata. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Bu. Aku menatapnya, terluka lebih dalam karena tahu ibu lebih memilih membela mereka. Rina, keluarga itu harus saling memaafkan. Keluarga? Aku tertawa, suaraku dipenuhi kepedihan. Keluarga tidak menghancurkan satu sama lain, Bu. Jadi kamu mau meninggalkan rumah ini? Ini bukan rumahku lagi. Aku menghapus air mataku dengan kasar, lalu berbalik. Aku tidak bisa lagi berada di sini. Kak, jangan pergi. Kakak satu-satunya saudaraku. Sari menangis semakin keras. Aku berhenti. Mengeras. Tidak, Sari. Aku menoleh ke arahnya dengan mata yang dipenuhi air mata. Kamu sudah kehilangan aku sejak kamu memilih Bayu. Aku menarik koperku dan membawa anakku membuka pintu dan melangkah keluar. Rina. Ibu berteriak memanggilku, tapi aku tidak menoleh. Dari belakang, kudengar suara tangisan Sari yang semakin keras. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku melangkah menjauh,
meninggalkan segala kepedihan di belakangku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih diriku sendiri. Aku berdiri di tengah ruang tamu itu, tubuhku gemetar, dadaku sesak seolah tak ada udara tersisa untuk bernapas. Air mataku masih menetes, tapi hatiku lebih hancur dari yang bisa kuterima. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah pengkhianatan itu sendiri. Yang paling menghancurkanku adalah kata-kata Bayu berikutnya. Aku laki-laki, Rin. Aku butuh seseorang saat kau pergi lama. Dunia di sekelilingku seakan berhenti berputar. Aku menatapnya dengan pandangan tak percaya, mencari tanda-tanda bahwa aku salah dengar, bahwa mungkin ia tidak benar-benar mengatakan hal itu. Tapi wajahnya tetap tenang. Matanya menatapku tanpa rasa bersalah. Apa? Suaraku hampir tidak keluar. Begitu pelan, nyaris seperti bisikan. Aku laki-laki. Ulangnya, kali ini lebih tegas, lebih dingin. Aku butuh seseorang. Dan kau pergi terlalu lama. Mataku melebar. Hatiku mencelos. Jadi, itu alasanmu? Itu alasanmu tidur dengan adikku sendiri? Itu alasanmu mengkhianati aku? Suaraku bergetar, antara marah, kecewa, dan patah hati. Bayu mengangkat bahunya ringan, seolah ini bukan masalah besar. Apa yang kau harapkan dariku, Rina? Kau tinggalkan aku bertahun-tahun, aku juga manusia. Aku punya kebutuhan. Hatiku seperti ditikam pisau berulang kali. Kebutuhan? Aku mengulang kata-katanya dengan getir. Bayu mengangguk santai. Seolah tidak ada yang salah dengan apa yang baru saja ia katakan. Aku tetap menyayangimu, Rina. Tapi aku juga butuh seseorang untuk menemani aku. Aku kesepian. Kesepian? Aku menghirup napas dalam, berusaha menenangkan diriku sendiri. Aku juga kesepian, Bayu. Aku juga manusia. Jadi kau pikir hanya kau yang kesepian? Aku menatapnya tajam. Aku bekerja di negeri orang, di rumah orang asing, tidur di tempat yang bukan milikku. Aku menahan rindu, menahan tangis, menahan sakit demi kau dan anak kita. Tapi aku tetap setia. Aku tidak mengkhianatimu, Bayu. Ya, tapi kau perempuan. Kau lebih bisa menahan diri. DEG. Seketika tubuhku melemah. Aku menatapnya penuh kekecewaan. Kau serius mengatakannya? Suaraku lirih. Aku hanya mengatakan kenyataan. Bayu berkata tanpa ekspresi. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena aku tidak percaya ini adalah orang yang pernah kucintai. Jadi menurutmu, karena aku perempuan, aku harus menahan diri? Aku harus tetap setia meski aku kesepian? Sementara kau, karena kau laki-laki, kau berhak berselingkuh? Kau berhak tidur dengan adikku sendiri? Bayu mendesah keras, seolah lelah dengan pertanyaanku. Rina, aku tidak ingin bertengkar. Ini sudah terjadi, dan aku tidak bisa mengubahnya. Tidak ingin bertengkar? Aku mengulang kata-katanya sambil tertawa getir. Bayu, kau menghancurkan keluargaku. Kau menghancurkan hidupku. Kau mengkhianatiku dengan cara yang paling kejam, dan sekarang kau berkata tidak ingin bertengkar. Aku tidak ingin ini menjadi drama, Rina. Aku sudah bilang, aku menyayangimu. Menyayangiku? Aku melangkah maju, menatapnya lebih dalam. Bayu, kalau kau menyayangiku, kau tidak akan menyentuh adikku sendiri. Kau tidak akan membuatnya mengandung anakmu. Kau tidak akan menyembunyikan ini bertahun-tahun dariku. Aku tidak bisa memilih, Rina, ia berkata dengan nada yang terdengar lebih pelan, tapi masih tanpa rasa bersalah.
Tidak bisa memilih. Aku tertawa pahit. Bayu, kau sudah memilih sejak awal. Kau memilihnya sejak pertama kali kau menyentuhnya. Kau memilihnya setiap kali kau berbohong padaku. Kau memilihnya saat kau membiarkan dia mengandung anakmu. Aku hanya ingin kita semua bisa hidup damai. Kita tetap keluarga, kan? Darahku berdesir panas. Keluarga? Aku mengulang kata itu dengan suara parau. Bayu, keluarga tidak menghancurkan satu sama lain. Keluarga tidak menusuk dari belakang. Kak, tolong. Sari akhirnya bersuara, tangisannya semakin keras. Aku menoleh ke arahnya. Matanya merah, wajahnya penuh air mata, tapi aku tidak lagi melihat adik yang dulu selalu kulindungi. Kak, aku benar-benar menyesal. Aku memandangnya lama, mencoba mencari sisa-sisa hubungan darah di antara kami. Tapi yang tersisa hanyalah rasa sakit dan pengkhianatan. Menyesal? Aku bertanya pelan. Kalau kau menyesal, kau tidak akan melakukan ini dari awal, Sari. Aku tidak bisa menolaknya. Tidak bisa menolaknya? Atau tidak mau menolaknya? Rina, suara ibu tiba-tiba terdengar. Aku menoleh ke arahnya. Air mata membasahi wajahnya, tapi bukan untukku. Rina, tolong, maafkan mereka. Ini sudah terjadi. Kau tidak bisa mengubah masa lalu. Hatiku remuk. Jadi ini yang ibu pilih? Bukan aku. Bu, kau membela mereka. Suaraku bergetar. Nak, aku hanya ingin keluargamu tetap utuh. Aku menggeleng, menatap ibu dengan mata yang semakin basah. Tidak, Bu. Keluarga kami sudah hancur sejak lama. Aku hanya terlalu bodoh untuk menyadarinya. Kau mau meninggalkan rumah ini. Ini bukan rumahku lagi. Aku mengambil napas panjang, menghapus air mataku dengan kasar. Aku memaafkan kalian, kataku akhirnya, suara lirih tapi tegas. Mereka menatapku kaget. Aku memaafkan kalian. Bukan karena kalian pantas mendapatkannya. Tapi karena aku tidak mau menghabiskan sisa hidupku dengan membawa luka ini. Aku mengambil koperku, membuka pintu, dan melangkah keluar. Rina. Ibu berteriak. Kak, jangan pergi. Sari menangis. Rina, tunggu, suara Bayu terdengar. Tapi aku tidak peduli. Aku terus melangkah, meninggalkan mereka, rumah itu, dan semua luka yang mereka berikan. Hari ini, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih kebahagiaanku sendiri. Aku berdiri di ambang pintu rumah itu, tangan menggenggam erat koper kecil yang kupersiapkan sejak tadi malam. Rumah ini yang dulu penuh dengan tawa kini terasa begitu asing, begitu dingin. Hatiku hancur, tapi aku sudah mengambil keputusan. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Rina, jangan pergi, Nak. Suara ibu terdengar lirih, penuh permohonan. Matanya sembab, wajahnya penuh kesedihan. Aku menutup mata, menarik napas panjang sebelum menoleh ke arahnya. Bu, aku sudah tidak punya alasan untuk tetap tinggal. Suaraku bergetar, tapi aku berusaha tetap tegar. Tapi ini rumahmu, Nak. Ini keluargamu. Anakmu butuh ibunya. Ibu menangis, mencoba meraih tanganku, tapi aku hanya bisa menggeleng. Bu, ini bukan lagi rumahku. Aku menoleh ke arah Bayu yang berdiri di sudut ruangan, wajahnya tetap tanpa ekspresi. Bayu sudah memilih jalannya sendiri, dan aku memilih jalanku. Kak, tolong, maafkan aku. Sari terisak, tubuhnya gemetar. Aku memandangnya lama. Adikku sendiri,
Orang yang kubesarkan dengan penuh kasih sayang, yang dulu kuselimuti ketika ia kedinginan, yang kubela saat ia dihina teman-temannya, kini berdiri di hadapanku sebagai penghancur hidupku. Sari, aku pernah menyayangimu lebih dari apapun di dunia ini. Aku selalu melindungimu. Aku menarik napas panjang, menahan air mata yang kembali menggenang. Tapi kau memilih untuk menghancurkanku. Aku tidak berniat merebut Bayu, Kak. Aku bersalah. Tapi aku juga mencintainya, katanya lirih, suaranya nyaris tidak terdengar. Cinta. Dadaku terasa seperti dihantam sesuatu. Pakupin bundar, cinta. Aku tertawa pahit, mataku terasa panas. Sari, kau tahu bagaimana aku berjuang demi keluarga ini? Kau tahu bagaimana aku mengorbankan diriku demi Bayu, demi anakku, demi kita semua? Dan sekarang kau mengatakan kau mencintainya. Pakupin bundar, aku tidak bisa menahannya. Suaranya semakin lirih, penuh rasa bersalah. Pakupin bundar, kau tidak bisa menahannya. Aku mengulang kata-katanya dengan getir. Jangan berbohong, Sari. Kau bukan korban di sini. Kau memilih ini, sama seperti Bayu memilihmu. Pakupin bundar, Rina, tolong, maafkan kami. Aku hanya ingin keluarga kita tetap utuh. Ibu kembali menangis, suaranya penuh luka. Aku menatapnya dalam. Hatiku perih melihat ibu lebih membela mereka dibanding aku. Pakupin bundar, utuh. Bu, apa yang masih utuh dari keluarga ini? Aku tersenyum hambar, air mata mulai jatuh di pipiku. Pakupin bundar, ibu ingin aku tetap di sini? Tinggal di bawah satu atap dengan Bayu dan Sari? Melihat mereka membesarkan anak mereka bersama? Suaraku semakin meninggi, napasku terasa sesak. Lalu aku ini siapa di rumah ini? Bu? Bayangan? Orang asing? Pakupin bundar, tidak, nak. Ibu hanya ingin kau berpikir lebih panjang. Ibu hanya ingin kita semua tetap bersama. Pakupin bundar, bersama? Aku mengulang kata itu dengan pedih. Aku menoleh ke arah Bayu yang masih diam. Matanya tetap tak menunjukkan penyesalan. Pakupin bundar, Bayu, aku ingin tahu satu hal. Kalau aku tetap di sini, kau mau aku jadi apa? Ia akhirnya menatapku, tatapannya dingin, kosong. Pakupin bundar, aku tidak tahu, jawabnya datar. Hatiku remuk seketika. Pakupin bundar, jadi kau benar-benar tidak peduli, ya? Suaraku hampir tak terdengar. Bayu tidak menjawab. Ia hanya menatapku seolah aku hanyalah angin lalu. Orang yang dulu kucintai sepenuh hati kini menjadi orang asing bagiku. Pakupin bundar. Baiklah, aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diriku. Kalau begitu, aku akan pergi. Pakupin bundar, kau mau kemana? Akhirnya Bayu bertanya. Pakupin bundar, ke tempat di mana aku bisa memulai hidup baru. Pakupin bundar, sendirian? Pakupin bundar, iya, sendirian. Pakupin bundar, kau yakin bisa? Ia mendengus, seolah mengejek keputusanku. Pakupin bundar, dengar, Rina. Hidup di luar sana tidak semudah yang kau bayangkan. Kau perempuan. Kau butuh perlindungan. Aku tersenyum kecil, meski hatiku terasa panas. Pakupin bundar, kau salah, Bayu. Pakupin bundar, apa? Pakupin bundar, aku mungkin perempuan. Tapi aku lebih kuat dari yang kau kira. Dan aku lebih kuat dari yang kau akan pernah tahu. Pakupin bundar, jangan menyesal nanti. Ucapnya dingin. Pakupin bundar,
Aku tidak akan pernah menyesal memilih diriku sendiri. Pakupin bundar. Kak, tolong jangan pergi. Sari kembali menangis. Tangannya mencoba menggenggam lenganku. Aku tidak mau kehilangan kakak. Aku menatap tangannya di lenganku. Dulu, aku selalu menggenggam tangannya setiap kali ia ketakutan. Aku selalu berada di sisinya. Tapi sekarang, ia telah menghancurkan kepercayaanku. Perlahan, aku melepaskan genggamannya. Pakupin bundar, kau sudah kehilangan aku, Sari. Sejak kau memilih jalan ini, kau sudah kehilangan aku. Pakupin bundar, Rina, tolong. Ibu mencoba memanggilku sekali lagi, suaranya putus asa. Tapi aku tidak lagi menoleh. Aku melangkah keluar, membiarkan angin malam menyapu wajahku. Aku tidak tahu apa yang menantiku di luar sana. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan diriku hancur lebih lama lagi. 2 minggu kemudian, aku berada di bandara, menatap tiket pesawat ke Malaysia di tanganku. Tapi kali ini, aku bukan pergi sebagai orang yang kalah. Pakupin bundar, Bu, maafkan aku. Aku tidak bisa tinggal di rumah itu lagi. Aku ingin memulai hidup baru. Aku ingin menjadi seseorang yang lebih kuat. Aku ingin membangun sesuatu untuk diriku sendiri. Pakupin bundar, aku tidak ingin lagi menjadi korban. Saat pesawat lepas landas, aku menutup mata dan menghembuskan napas panjang. Selamat tinggal, masa lalu. Selamat datang, masa depanku. Aku menarik napas panjang, menatap bayangan diriku di kaca jendela restoran tempatku bekerja. Aku bukan lagi Rina yang sama seperti dulu. Perempuan yang dulu penuh harapan terhadap cinta, yang rela mengorbankan segalanya demi keluarga, kini telah berubah. Luka telah mengajarkanku banyak hal. Sudah hampir setahun sejak aku meninggalkan Indonesia. Kuala Lumpur kini menjadi rumah keduaku. Aku bekerja di sebuah restoran kecil milik seorang wanita keturunan Melayu Tionghoa yang sangat baik padaku. Pekerjaan ini melelahkan, tapi aku menikmatinya. Setidaknya, aku tidak lagi bergantung pada siapapun. Rina, bisa tolong ambil pesanan di meja 7. Suara Laila, rekan kerjaku, menyadarkanku dari lamunan. Aku mengangguk, mengambil buku catatan kecil, lalu berjalan menuju meja itu. Dan di sanalah dia, Arif. Pria itu sudah terlalu sering duduk di meja yang sama. Aku tahu dia sengaja datang saat aku sedang bekerja, selalu memesan hal yang sama, selalu tersenyum saat aku datang membawakan pesanannya. Selamat datang, Tuan Arif. Mau pesan apa hari ini? Tanyaku seperti biasa. Ia tersenyum, senyum yang selalu terasa hangat dan menenangkan. Kopi hitam, seperti biasa, jawabnya. Tapi kali ini, aku ingin tambah satu hal. Aku mengernyit. Apa itu? Sebuah jawaban, katanya dengan tatapan yang lebih serius dari biasanya. Jawaban? Tanyaku, meskipun aku tahu kemana arah pembicaraan ini akan berlanjut. Ya, katanya, menatapku dalam-dalam. Aku ingin tahu berapa lama lagi aku harus menunggu. Hatiku mencelos. Aku tahu ini akan datang cepat atau lambat. Arif, aku menggigit bibirku, berusaha mencari kata yang tepat. Aku tidak tahu apakah aku siap. Aku tidak ingin memaksamu, Rina, katanya pelan. Aku hanya ingin kau tahu kalau aku ada di sini. Aku mengalihkan pandangan. Sejak pertama kali bertemu Arif, aku bisa merasakan ketulusannya. Dia berbeda, tidak seperti Bayu yang hanya tahu bagaimana mengambil tanpa memberi. Tapi aku masih takut. Aku sudah cukup bahagia dengan hidupku sekarang, kataku, mencoba terdengar tegas. Aku tidak butuh seseorang untuk melindungiku atau menyelamatkanku.
Dan aku tidak datang untuk menyelamatkanmu, Rina. Aku tersentak. Tatapan Arif tetap lembut, tapi ada ketegasan di dalamnya. Aku tidak ingin kau bergantung padaku. Lanjutnya, aku ingin kau tetap menjadi Rina yang kuat. Aku hanya ingin berjalan di sampingmu, bukan di depan atau di belakangmu. Hatiku terasa hangat sekaligus getir. Apakah mungkin aku bisa percaya lagi? Aku masih takut. Suaraku bergetar. Aku takut kehilangan lagi, Arif. Aku takut mencintai lagi. Aku tahu, katanya, kali ini lebih pelan. Aku tidak meminta cintamu sekarang, Rina. Aku hanya ingin kau memberiku kesempatan untuk mengenalmu lebih jauh. Aku terdiam. Dulu, aku selalu memberikan hatiku begitu saja, tanpa berpikir dua kali. Kini, aku takut untuk bahkan sekadar menyentuhnya. Pikirkan saja, katanya akhirnya, menyerah untuk mendesakku lebih jauh. Aku akan tetap di sini. Aku tidak akan pergi. Aku menelan ludah. Kata-kata itu membuat hatiku sedikit bergetar. Aku tidak pernah memiliki seseorang yang ingin tetap tinggal untukku, tanpa menuntut, tanpa meminta lebih. Baiklah, kataku akhirnya. Satu makan malam. Hanya itu. Hanya satu. Ia mengangkat alis, tersenyum menggoda. Jangan serakah, Tuan Arif. Ia tertawa. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku ikut tertawa. Malam itu, aku berdiri di depan cermin di kamar kecilku. Mataku menatap bayanganku sendiri. Aku sudah jauh lebih kuat. Aku telah bertahan. Aku teringat kembali saat aku berdiri di depan pintu rumahku di Indonesia, memegang koper, meninggalkan semuanya. Aku tidak tahu apa yang menantiku saat itu. Tapi aku tahu aku tidak akan pernah membiarkan diriku menjadi korban lagi. Mungkin, aku bisa mencoba lagi, bisikku pada bayanganku sendiri. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Aku menghela napas panjang dan tersenyum kecil. Mungkin, aku tidak harus terus hidup dalam ketakutan. Mungkin, ada harapan baru yang menantiku di ujung jalan ini. Dan kali ini, aku siap untuk melangkah. Hidupku di Malaysia kini jauh lebih baik. Aku telah menemukan tempatku di dunia yang dulu terasa begitu asing. Aku bekerja sebagai asisten manajer di sebuah butik ternama, cukup sukses untuk hidup mandiri tanpa harus bergantung pada siapapun. Luka yang dulu membekas kini tak lagi terasa menyakitkan. Atau setidaknya, itulah yang kupikirkan. Suatu sore yang tenang, saat aku sedang merapikan beberapa pakaian di butik, ponselku bergetar. Aku melirik layar, nomor yang tidak kukenal. Halo? Sapaku hati-hati. Di seberang sana, terdengar suara yang begitu familiar, suara yang membawaku kembali ke masa lalu yang telah kutinggalkan. Rina, kau masih ingat aku? Aku terdiam sejenak. Suara itu, Bu Siti? Tanyaku ragu. Iya, nak. Aku menelepon karena ada sesuatu yang perlu kau tahu. Aku bisa merasakan ada sesuatu dalam nada suaranya, sesuatu yang membuatku menegakkan tubuh dan menggenggam ponsel lebih erat. Tentang Bayu dan Sari. Dada ini terasa sesak. Dua nama itu, nama yang bertahun-tahun lalu menjadi sumber dari semua luka dan penderitaanku. Aku pikir aku sudah melupakan mereka. Aku pikir aku tidak akan peduli lagi. Tapi ternyata, sekadar mendengar nama mereka saja sudah cukup untuk membuat hatiku bergetar. Ada apa dengan mereka? Suaraku terdengar lebih dingin dari yang kuharapkan. Hidup mereka sekarang sulit, nak. Aku menelan ludah. Bayu tak bisa mendapatkan pekerjaan tetap sejak kau pergi. Tak ada yang mau mempercayainya. Semua orang tahu apa yang dia lakukan dulu, dan mereka tak mau menerimanya.
Aku terdiam. Dulu, Bayu adalah pria yang begitu aku cintai. Aku mengorbankan segalanya untuknya, dan bagaimana dia membalasnya? Dengan menghancurkan hidupku, dengan mengkhianatiku. Dan Sari, dia sakit-sakitan sekarang. Dadaku kembali berdenyut. Sari, adikku sendiri. Tak ada yang tahu pasti sakit apa dia, tapi dia semakin lemah dari hari ke hari. Aku sering melihatnya terbatuk-batuk, tubuhnya makin kurus. Kadang dia bahkan kesulitan berdiri. Aku memejamkan mata, mencoba mengendalikan perasaan yang tiba-tiba muncul. Rina, dia ingin bertemu denganmu. Apa? Suaraku nyaris berbisik. Sari bilang ada hal yang ingin dia katakan sebelum semuanya terlambat. Sebelum semuanya terlambat. Kalimat itu bergema di kepalaku. Apakah itu berarti? Sari sekarat. Hatiku terasa penuh oleh perasaan yang bertabrakan. Dulu, aku membayangkan bahwa suatu hari mereka akan menyesali semua perbuatan mereka. Bahwa mereka akan jatuh, merasakan karma dari pengkhianatan mereka. Aku pikir, ketika hari itu tiba, aku akan tersenyum puas dan berkata, inilah balasan yang pantas kalian terima. Tapi sekarang, ketika aku benar-benar mendengar kabar itu, mengapa dadaku justru terasa begitu berat? Rina, kau masih di sana? Suara Bu Siti membuyarkan lamunanku. Iya, Bu, bisikku lemah. Aku tahu ini bukan urusanmu lagi, Nak. Kau sudah punya hidup sendiri sekarang. Aku hanya menyampaikan pesan Sari, keputusannya terserah padamu. Aku terdiam lama. Pikiranku kacau. Aku sudah melangkah sejauh ini. Aku sudah membangun kembali hidupku. Aku sudah melupakan mereka. Lalu kenapa aku masih merasakan sakit ini? Aku menarik napas panjang. Seandainya aku pergi menemui mereka, apakah itu akan membuka kembali luka lama yang sudah susah payah kusatukan? Apakah aku siap menghadapi mereka lagi? Aku tidak tahu. Tapi ada sesuatu dalam hati kecilku yang berkata bahwa aku harus kembali. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Bu Siti, suaraku bergetar. Aku akan pulang. Dan dengan keputusan itu, aku tahu bahwa aku akan menghadapi sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan mengguyur desa. Aku duduk di teras rumah kecil milik Bu Siti, memeluk tubuhku sendiri, mencoba menenangkan gejolak di dalam dada. Aku telah kembali ke tempat ini, tempat di mana segalanya bermula, tempat di mana aku pernah merasakan kebahagiaan, lalu jatuh dalam pengkhianatan paling menyakitkan. Aku kira, setelah bertahun-tahun berlalu, aku akan merasa lebih kuat. Aku kira, jika suatu hari mendengar kabar tentang Bayu dan Sari, aku akan merasa puas. Aku kira, aku akan tersenyum dan berkata, inilah balasan yang pantas mereka terima. Namun, kini aku hanya merasakan kehampaan. Rina, kau pasti terkejut mendengar semua ini. Suara Bu Siti membuyarkan lamunanku. Aku menoleh dan menatap wajah tuanya yang penuh iba. Aku tidak menjawab. Aku hanya menunggu kelanjutan ceritanya. Bayu sudah pergi sejak setahun yang lalu. Dia meninggalkan Sari dan anaknya, entah kemana. Tak ada yang tahu di mana dia sekarang. Aku menggenggam jari-jariku, berusaha mencari perasaan di dalam hati. Dulu, aku mencintai pria itu lebih dari diriku sendiri. Aku meninggalkan keluargaku, anakku, dan rumahku demi mencari nafkah untuknya. Aku rela bekerja di negeri orang, menahan rindu yang menyakitkan demi memastikan dia dan anak kami hidup berkecukupan. Dan bagaimana dia membalasnya? Dia pergi begitu saja, meninggalkan Sari dengan anak itu? Tanyaku akhirnya, tanpa emosi.
Iya, Bu Siti mengangguk pelan. Setelah kau pergi, hidup mereka tidak pernah benar-benar tenang. Orang-orang di desa mulai mengetahui hubungan mereka, dan lambat laun, mereka dikucilkan. Bayu kehilangan pekerjaan, tidak ada yang mau menerima seorang pria yang tega mengkhianati istrinya sendiri. Aku mengangkat alisku. Jadi akhirnya, Bayu merasakan bagaimana rasanya tidak berdaya. Dia mulai sering menghabiskan waktu di warung kopi, berhutang sana-sini, bahkan beberapa kali mencoba meminta bantuan ke rumah ibumu. Dan ibu? Tanyaku, sedikit penasaran. Ibumu sudah terlalu lelah, Rin. Bu Siti menghela napas panjang. Dulu, dia mencoba membela Sari, tapi lama-kelamaan, dia sadar kalau apa yang mereka lakukan memang tidak bisa dimaafkan. Ibumu marah besar, dan semenjak itu, dia tidak lagi peduli dengan mereka. Bahkan ibu pun akhirnya menyerah. Hatiku sedikit mencelos mendengar itu. Aku ingat betapa ibuku dulu berdiri di pihak Sari, membelanya mati-matian. Aku ingat tatapan dinginnya saat aku menuntut penjelasan. Bayu pergi meninggalkan Sari dalam keadaan hamil anak kedua. Saat dia tahu Sari sedang mengandung, bukannya bertanggung jawab, dia justru menghilang tanpa jejak. Aku mengepalkan tanganku. Bayu adalah seorang pengecut, aku berpikir, dulu aku mengenalnya. Aku pikir dia adalah pria baik yang bertanggung jawab. Tapi ternyata, dia hanya seseorang yang bersembunyi di balik kepura-puraan. Lalu Sari? Tanyaku akhirnya, dengan nada datar. Bu Siti menunduk, seakan ragu untuk melanjutkan. Sari hidup dalam kesulitan sejak saat itu. Tidak ada yang mau menerimanya bekerja, karena dia sudah terlalu sakit-sakitan. Ibumu sempat membantunya sebisanya, tapi kondisi keluarga kalian juga tidak terlalu baik setelah kepergianmu. Aku tertawa kecil, tapi bukan karena bahagia. Jadi, sekarang Sari harus merasakan apa yang dulu kurasakan? Ditipu, ditinggalkan, dihancurkan. Rina, kau tidak ingin menemuinya? Bu Siti bertanya pelan. Aku terdiam. Menemui Sari? Untuk apa? Dia ingin bicara denganmu, Nak. Aku menatap kosong ke arah langit yang mulai berubah warna menjadi ungu kebiruan. Aku sudah berjuang begitu keras untuk melupakan mereka. Aku sudah menjalani hidupku sendiri, membangun kembali diriku yang hancur. Lalu kenapa aku harus kembali membuka luka yang sudah susah payahku sembuhkan? Bu, suaraku pelan namun tegas, aku tidak punya alasan untuk menemuinya. Bu Siti menatapku dengan ekspresi sedih, tapi dia tidak memaksa. Aku mengerti, Nak. Aku berdiri dari kursi, menepuk-nepuk rokku, lalu menghela napas panjang. Mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Bu, aku tidak perlu melihatnya sendiri untuk tahu itu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan kelegaan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku tidak perlu balas dendam. Aku tidak perlu marah. Karma sudah bekerja dengan sendirinya. Aku hanya perlu melanjutkan hidupku. Tanpa mereka. Mentari sore menggantung rendah di ufuk barat, menciptakan semburat jingga yang menyelimuti langit. Aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan diriku sendiri. Wajahku tampak berbeda. Lebih damai, lebih kuat, lebih hidup. Aku tidak lagi melihat wanita yang dulu terperangkap dalam kesedihan dan luka. Aku bukan lagi Rina yang setiap hari menangis dalam diam, meratap dalam kesunyian, dan menunggu keajaiban yang tidak pernah datang. Aku telah berubah. Aku telah bangkit. Rina, apakah kau yakin dengan keputusan ini? Suara Arif terdengar lembut di belakangku. Aku menoleh dan melihat pria itu berdiri di ambang pintu kamar, mengenakan kemeja putih yang rapi.
Sorot matanya penuh perhatian, sesuatu yang dulu tidak pernah kutemukan dalam pernikahanku yang pertama. Aku mengangguk, tersenyum kecil. Aku yakin, Arif. Aku ingin melangkah maju. Aku ingin bahagia bersama seseorang yang benar-benar mencintaiku. Aku tidak ingin kau merasa terburu-buru, katanya, mendekat dan menggenggam tanganku. Aku akan menunggumu selama yang kau butuhkan. Hatiku bergetar. Seseorang yang mau menunggu, seseorang yang tidak memaksaku untuk melupakan rasa sakit dengan tergesa-gesa. Aku sudah cukup menunggu, Arif, suaraku lirih. Sekarang, aku ingin mengambil kebahagiaanku sendiri. Hari itu tiba. Aku berdiri di depan penghulu, mengenakan kebaya putih sederhana, tanpa pesta mewah atau kemegahan. Tidak ada riasan berlebihan, tidak ada tamu yang berisik. Hanya ada aku, Arif, dan orang-orang terdekat yang benar-benar peduli padaku. Saya terima nikahnya Rina binti Surono dengan mas kawin tersebut, tunai. Suara tegas Arif menggema di ruangan kecil itu. Air mata yang kutahan akhirnya jatuh. Bukan air mata kesedihan, tetapi air mata kebahagiaan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menikah bukan karena keterpaksaan, bukan karena keadaan, tetapi karena aku ingin. Karena aku mencintai pria ini, dan aku tahu dia juga mencintaiku dengan tulus. Saat Arif menyematkan cincin di jariku, aku merasa seperti dilahirkan kembali. Dulu, aku pernah mengira aku tidak akan pernah mencintai lagi. Aku pikir aku sudah mati rasa, tapi pria ini, dengan segala kesabarannya, menunjukkan bahwa cinta sejati masih ada. Aku menatap matanya dan berbisik, "Terima kasih telah mencintaiku." Dia tersenyum, menggenggam tanganku erat. "Terima kasih telah membiarkanku mencintaimu." Hari-hari setelah pernikahan kami dipenuhi kebahagiaan yang sederhana. Aku tetap bekerja, tapi kini aku memiliki seseorang yang selalu mendukungku, bukan sekadar menuntut dan menggantungkan harapan padaku. Namun, meski kehidupanku kini penuh kebahagiaan, ada satu bagian dari hidupku yang tidak bisa kuabaikan. Anakku, apakah kau akan menjemputnya? Tanya Arif suatu malam, saat kami duduk di teras rumah, menikmati udara malam yang sejuk. Aku menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit. Aku sangat ingin, tapi aku tahu, untuk saat ini, tempatnya masih di kampung bersama neneknya. Aku tidak ingin merenggutnya secara tiba-tiba dari kehidupannya. Jawabku pelan. Aku akan membiarkannya tumbuh dengan tenang, tapi aku akan selalu ada untuknya. Kau ibu yang luar biasa, Rina. Aku tersenyum tipis. Dulu, aku pernah merasa gagal sebagai seorang ibu. Aku merasa meninggalkan anakku adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Tapi kini aku tahu, meninggalkan bukan berarti melupakan. Aku masih ibunya, aku masih mencintainya dengan segenap hatiku. Dan aku tahu, suatu hari nanti, saat ia sudah cukup dewasa, aku akan membawanya bersamaku. Aku akan menunjukkan padanya bahwa ibunya telah bertahan, telah bangkit, dan telah menemukan kebahagiaan yang pantas ia dapatkan. Kabar tentang Bayu dan Sari masih sesekali sampai ke telingaku, tetapi aku tidak lagi peduli. Sari jatuh sakit, katanya makin parah. Dia sering pingsan di rumah, tidak ada yang mengurusnya. Cerita seorang kenalanku saat menelepon suatu hari. Dan Bayu? Tanyaku datar. Entahlah, dia menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kebencian, tidak ada kepuasan karena mereka menderita. Hanya kehampaan. Dulu, aku pikir aku butuh balas dendam untuk bisa merasa lega. Tapi sekarang aku tahu, aku tidak butuh itu. Aku telah bahagia.
Aku telah menemukan cinta yang tulus. Dan yang paling penting, aku telah menemukan diriku sendiri. Aku menghela napas panjang, menatap ke arah jalanan yang mulai sepi. Aku menggenggam tangan Arif yang duduk di sampingku, lalu tersenyum. Aku tidak ingin melihat ke belakang lagi, Arif. Aku hanya ingin melangkah ke depan. Dia menatapku lembut, lalu mengecup keningku. Aku akan berjalan bersamamu. Dan aku tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar bebas. Malam ini langit begitu cerah. Bintang-bintang bertaburan di angkasa, seolah tersenyum melihat perjalanan panjang yang telah kutempuh. Aku duduk di teras rumah kecilku, memeluk lutut, membiarkan angin malam membelai wajahku. Secangkir teh hangat mengepul di atas meja, aromanya menenangkan. Dulu, di malam-malam seperti ini, aku hanya bisa menangis. Menyesali nasib, meratapi luka yang tak kunjung sembuh, bertanya pada Tuhan, mengapa aku? Mengapa harus aku yang dikhianati? Kini, aku masih bertanya pada Tuhan, tapi bukan dengan keluhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau membawaku sejauh ini. 3 tahun lalu, aku pulang dengan hati penuh harapan. Aku membayangkan suamiku menjemputku di depan rumah, tersenyum bahagia. Aku membayangkan anakku berlari ke arahku, memanggilku dengan suara cerianya. Aku membayangkan adikku, Sari, memelukku erat dan berkata betapa ia merindukanku. Tapi semua yang kubayangkan itu hancur berkeping-keping saat aku melihat bayi di gendongan Sari. Bayi dengan wajah yang begitu mirip dengan Bayu. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang merobek jantungku. Nafasku tercekat. Mataku berkunang-kunang. Aku ingin menyangkal kenyataan itu, tapi bukti terpampang jelas di depan mataku. Dan saat akhirnya kebenaran itu terkuak, saat aku mendengar Bayu mengatakan dengan entengnya, "Aku laki-laki, Rin. Aku butuh seseorang saat kau pergi lama." Saat ibu malah membela Sari dan memintaku memahami keadaan mereka. Hatiku benar-benar mati. Aku ingat malam itu aku menangis sendirian di dalam kamar, menggigit selimut agar suara tangisku tak terdengar. Aku ingin berteriak. Aku ingin mengamuk, aku ingin menghancurkan semuanya. Tapi apa gunanya? Orang-orang yang seharusnya kusayangi telah mengkhianatiku. Mereka telah memilih jalan mereka sendiri. Dan malam itu, aku pun memilih jalanku. Aku memilih untuk pergi. Meninggalkan Bayu adalah keputusan paling sulit sekaligus paling benar yang pernah kubuat. Awalnya aku takut. Aku bertanya-tanya, bisakah aku bertahan sendirian? Bisakah aku membangun hidup dari nol lagi? Tapi di Malaysia, aku menemukan jawabannya. Aku bekerja di sebuah restoran, bukan sebagai pembantu lagi, melainkan sebagai seseorang yang dihargai. Aku mulai menabung, merancang kembali hidupku yang sempat hancur. Dan di sanalah aku bertemu dengan Arif. Arif tidak hanya datang sebagai kekasih, tapi juga sebagai sahabat, sebagai penyembuh lukaku. Ia tidak tergesa-gesa meminta hatiku, ia sabar menunggu hingga aku benar-benar siap membuka diri. Aku masih ingat malam ketika ia berkata, "Rina, aku tidak ingin kau mencintaiku karena kau butuh seseorang untuk melupakan masa lalumu. Aku ingin kau mencintaiku karena kau benar-benar ingin melangkah ke depan." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa ada seseorang yang benar-benar menghargaiku. Beberapa tahun berlalu, dan aku mendengar kabar dari kampung. Bayu dan Sari tidak hidup bahagia seperti yang mereka harapkan. Hidup mereka sulit. Bayu tidak bisa mendapatkan pekerjaan tetap. Sari sering sakit-sakitan, dan tidak ada yang peduli padanya. Dan akhirnya, Bayu melakukan hal yang paling khas dari dirinya, melarikan diri. Ia meninggalkan Sari dan anaknya, meninggalkan tanggung jawabnya,
seperti bagaimana dulu ia begitu mudah meninggalkanku. Aku tidak terkejut. Seseorang yang tidak tahu cara menghargai orang lain, pada akhirnya tidak akan mendapatkan kebahagiaan sejati. Masyarakat yang dulu menutup mata atas pengkhianatan mereka, kini menjauh. Orang-orang mulai berbicara di belakang mereka, seperti dulu mereka membicarakanku. Dan aku hanya mendengar kabar itu dengan perasaan datar. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada dendam, hanya kehampaan. Mereka telah memilih jalan mereka sendiri. Dan kini, mereka harus hidup dengan akibatnya. Aku memilih pergi, memilih membangun hidupku kembali, memilih untuk tidak membiarkan pengkhianatan itu menghancurkan masa depanku. Dan kini, aku telah menemukan kebahagiaanku. Aku menikah dengan Arif, pria yang benar-benar mencintaiku dengan tulus. Aku tetap bekerja, tetap mandiri, tapi kini aku memiliki seseorang yang mendukungku sepenuhnya. Aku telah berdamai dengan masa laluku. Aku tidak butuh balas dendam. Aku tidak butuh permintaan maaf dari mereka yang menyakitiku. Aku hanya butuh kebahagiaanku sendiri. Dan malam ini, saat aku menatap bintang-bintang yang bersinar terang, aku tersenyum. Dulu, aku pikir aku tidak akan pernah bisa bahagia lagi. Tapi ternyata aku salah. Aku telah bahagia. Aku telah menang. Dan ini adalah akhir yang paling adil.